warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tingkatan kingdom makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Sehingga klasifikasi makhluk hidup akan mempermudah manusia untuk mempelajari dan mengidentifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Klasifikasi 5 kingdom yaitu terdiri dari Monera yang terdiri dari bakteri dan eubakteria. Kemudian kingdom fungi yaitu terdiri dari jamur, makrono, dan mikrob. Lalu kingdom plantae yang membahas tentang tumbuhan. Dan kingdom animalia yang terdiri dari hewan multiselular dan uniselular serta protista, organisme yang berukuran mikroskopis sekitar 5 mm sampai 3 mm. Biasanya ditemukan hidup bebas atau bersimbiosis. Nah, kingdom yang akan kita bahas pertama yaitu kingdom Monera. Adapun karakteristik kingdom ini yaitu bersifat uniselular atau tersusun atas satu sel, kemudian memiliki dinding peptidoglikan, tipe-tipe selnya yaitu prokariotik, bentuk selnya beragam yaitu ada yang berkoloni, adapun yang melakukan gabungan dua sel. Dia motil artinya bisa bergerak karena memiliki flagel sebagai alat gerak. Habitatnya yaitu kosmopolit, artinya organisme mempunyai habitat yang cukup luas, hampir berbagai belahan bumi bahkan di dalam tubuh organisme. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Nah, klasifikasi kingdom Monera terdiri menjadi dua, yaitu Archabacteria dan Eubacteria. Archabacteria adalah kelompok bakteri purba, sedangkan Eubacteria adalah bakteri yang memiliki dinding peptidoglikan. Selanjutnya kita akan bahas kingdom Protista. Protista adalah jenis organisme yang sangat berukuran kecil. Adapun karakteristiknya yaitu umumnya bersifat uniselular, artinya tersusun atas satu sel, mempunyai ukuran makroskopis dan mikroskopis. Tipe selnya yaitu eukariotik karena memiliki membran inti. Kemudian hidup bebas atau simbiosis dengan cara menguntungkan satu sama lain, tetapi juga dapat bersifat parasit. Habitatnya biasanya di tempat yang lembab dan bersifat aerob dan anaerob. Klasifikasi kingdom Protista yaitu Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Protista mirip hewan contohnya Euglena viridis dan Paramecium. Lalu Protista mirip tumbuhan contohnya Volvox sp. Dan contoh Protista mirip jamur yaitu Saprologenia. Lalu kingdom fungi atau jamur memiliki fungsi yang sangat banyak dalam kehidupan manusia yang berperan sebagai pembuatan makanan atau kuliner lokal. Adapun karakteristiknya yaitu tipe selnya eukariotik, bersifat uniselular dan multiselular, hidup secara saprofit dan parasit, tubuhnya belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan daun. Berkembang biak secara aseksual dan seksual, organisme heterotrof, mampu mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya dan mempunyai cadangan makanan dalam bentuk pati atau amilum. Adapun klasifikasi fungi yang pertama yaitu divisi Zygomycotina, contohnya Rhizopus oryzae atau jamur tempe. Yang kedua yaitu divisi Basidiomycotina dan contohnya yaitu jamur shiitake. Yang ketiga divisi Ascomycotina, contohnya Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Dan yang keempat yaitu divisi Deuteromycotina, contohnya Histoplasma capsulatum. Ada juga jenis jamur makroskopis seperti jamur kuping dan jamur kancing. Selanjutnya yaitu kingdom Plantae, merupakan kelompok tumbuhan mulai dari tingkat tinggi hingga tingkat rendah. Adapun ciri-cirinya yaitu
Bersifat multiselular, tipe selnya eukariotik, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, dapat berfotosintesis, bersifat autotrof, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, berkembang biak secara vegetatif maupun generatif, dan mampu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati atau amilum. Lalu klasifikasi kingdom Plantae terdiri menjadi 3, yaitu Bryophyta, Pterodophyta, dan Spermatophyta. Yang pertama yaitu Bryophyta. Bryophyta merupakan jenis tumbuhan lumut yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya lumut tanduk, lumut hati, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Pterodophyta atau tumbuhan paku-pakuan yang sudah memiliki akar, daun, dan batang sejati. Contohnya paku jarum, paku tanduk, paku ekor kuda, suplir, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, yang berkembang biak dengan cara menghasilkan biji. Contohnya yang ada di sekitar kita, teh, padi, singkong, melinjo, mangga, dan lain-lain. Spermatophyta sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae yang artinya berbiji tertutup dan Angiospermae yang artinya berbiji terbuka. Contoh Gymnospermae yaitu bunga kembang sepatu, mangga, jagung, pete, padi, dan singkong. Sedangkan contoh Angiospermae yaitu pakis haji, cemara, pohon pinus, dan melinjo. Dan kita masuk ke kingdom Animalia yang merupakan kelompok hewan. Adapun karakteristiknya yaitu organisme multiselular karena banyak sel atau uniselular, memiliki sel otot untuk penggerak dan tipe selnya eukariotik. Bersifat heterotrof dan tidak dapat berfotosintesis karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ukuran tubuhnya bervariasi mulai dari makro hingga mikro dan bereproduksi secara seksual, namun ada beberapa kelompok jenis hewan yang bereproduksi secara seksual. Klasifikasi kingdom Animalia terdiri menjadi 2, yaitu invertebrata artinya tidak bertulang belakang dan vertebrata yang bertulang belakang. Yang pertama yaitu Porifera yang merupakan kelompok hewan yang berpori. Contohnya spons atau bunga karang, jenis Cipa ataupun Eusponia. Kemudian yang kedua yaitu Solenterata yang memiliki bentuk tubuh yang simetris radial serta adanya rongga tubuh. Contohnya Aurelia, Adamis, anemon laut, hidra, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Platyhelminthes yang merupakan tubuhnya berbentuk pipi dorsoventral dan simetri bilateral serta bersifat hermafrodit. Contohnya Taenia atau cacing pitas dan Fasciola atau cacing hati. Yang keempat yaitu Nematelmintes yang memiliki tubuh berbentuk bulat, memanjang atau gilik, tidak bersegmen, dan sistem pencernaan sempurna. Contohnya cacing perut atau Ascaris lumbricoides, cacing kremi, dan cacing rambut. Yang kelima yaitu Annelida yang memiliki tubuh yang berbentuk ruas atau mateneri dan bersifat hermafrodit. Contohnya cacing tanah dan linta atau pecet. Selanjutnya yang keenam yaitu Molluska atau memiliki tubuh yang lunak berlendir serta simetri bilateral dan tubuh dilapisi oleh mantel atau cangkang. Contohnya bekicot, cumi-cumi, kerang, gurita, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu Arthropoda yang memiliki tubuh yang beruas-ruas dan simetri bilateral serta lapisan tubuhnya terdapat zat kitin. Contohnya kupu-kupu, laba-laba, kalajengking, kelabang, kepiting, udan, dan lain-lain.
Dan yang kedelapan yaitu Echinodermata atau tubuh yang memiliki duri serta memiliki kaki amburakral. Contohnya bintang laut, landak laut, bintang ular, teripang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu vertebrata. Yang pertama yaitu Pisces atau kelompok ikan yang hidupnya di dalam air dan bagian luar dari tubuhnya dilindungi exoskeleton yang berupa sisik. Contohnya ikan bandeng, hiu, ikan cupang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu amfibi yang merupakan kelompok hewan yang hidup di dua tempat, yaitu hidup di air ataupun di darat, yang bernapas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Contohnya katak, kodok, dan salamander. Dan yang ketiga yaitu reptil yang merupakan vertebrata pertama yang bisa beradaptasi di daerah kering. Reptil bersifat autotom, yakni dapat memutuskan bagian tubuhnya tertentu jika berada dalam keadaan yang bahaya. Contohnya cicak, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Yang keempat yaitu aves yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu burung terdiri atas pilopluma, plumula, dan plumah. Contohnya itik, bebek, burung, penguin, ayam, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu mamalia yang merupakan kelompok hewan yang mempunyai mammary gland atau kelenjar susu serta rambut yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Contohnya orang-utan, kelelawar, harimau, kucing, dan lain-lain. Melalui pengelompokan makhluk hidup yang begitu banyak akan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, sehingga mempermudah manusia dalam mengidentifikasinya. Demikianlah pembahasan hari ini tentang tingkatan kingdom makhluk hidup. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih karena selalu menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.